Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dapat mendatangi majelis ilmu di Masjid Solehawa. Dan kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu, serta nikmat lainnya untuk kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Ikhwan dan akhwat, sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Zahirnya sehat, batinnya sehat. Masya Allah. Sudah saleh dan saleha semua? Sudah bertakwa semua? Dan sudah jelas sebagai penghuni sorga? Suaranya mana nih? Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting saat pintu langit terbuka. Ya, saat pintu langit terbuka. Ya, apakah bisa pintu langit terbuka? Kenapa tidak? Cuma terbukanya pintu langit tidak kita bisa lihat. Karena kita manusia biasa. Dan tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat terbukanya pintu langit. Tetapi kejadian itu adalah nyata. Dan pasti ada demi Allah. Kita yakin karena yang mengatakan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi SAW. Allah dan Nabinya tidak pernah berdusta. Ternyata langit itu ada pintunya. Dan langit itu ternyata terdiri dari 7 lapis langit. Dan begitu juga bumi terdiri dari 7 lapis bumi. Allah berfirman di surah At-Talaq. Di surah At-Talaq, surah ke-65, ayat yang ke-12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itulah bumi juga diciptakan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kita nggak tahu lapisan-lapisan yang lain. Memang kita tidak diberikan kekuatan untuk bisa mengetahuinya. Tetapi kita meyakini informasi ini. Langit yang kita lihat ini adalah langit yang pertama. Di atas ada langit lagi yang kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Subhanallah. Dan masing-masing langit itu ada pintunya. Dan siapa yang mendiaminya, siapa penghuninya, yaitu para malaikat. Langit pertama dihuni oleh malaikat, langit kedua dihuni oleh malaikat, dan masing-masing ada pintunya. Semua apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan adalah kebenaran. Nah, jadi ada info yang sangat menggembirakan saat pintu langit terbuka. Maksudnya apa? Saat pintu langit terbuka berarti peluang untuk diterimanya doa lebih besar. Peluang ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah lebih besar. Dan pintu langit terbuka berarti amal soleh juga naik ke atas. Berarti diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak selamanya pintu langit itu terbuka. Pada waktu-waktu tertentu, momen tertentu, kondisi tertentu saja ternyata pintu langit itu diinformasikan terbuka. Ya. Dan ini perlu keimanan ya. Kalau tidak ada iman tentunya tidak bisa kita meyakini informasi ini. Dan kita akan lihat kurang lebih ada 10 kondisi
kapan pintu langit terbuka. Saat pintu langit terbuka, doa naik ke atas, amal pun naik ke atas, karena Allah memang berada di atas. Sebagaimana Isra dan Mi'raj. Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik ke atas. Dan Rasul pun melalui proses masuk ke langit pertama. Dan dibukakan pintunya. Karena malaikat Jibril ya bertemu dengan malaikat yang lain dan minta dibukakan pintu langit yang pertama. Naik ke langit kedua, minta dibukakan lagi pintu langit yang kedua. Ya, malaikat Jibril meminta kembali malaikat yang menjaga untuk membuka pintu langit. Naik lagi pintu langit ketiga sampai langit yang ketujuh. Dan akhirnya bertemu dengan Allah dan mendengarkan suara Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa memang Allah itu berada di atas arsy. Ya, dengan ketinggiannya, bukan nempel. Arsy itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling besar, paling berat, paling tinggi. Itu yang Rasul informasikan di hadis. Bumi ini sangat kecil sekali, matahari sangat kecil sekali. Bahkan langit, 7 lapis langit ini tidak bisa mengalahkan arsy. Bayangkan, langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, ini luar biasa besarnya. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan arsy. Makhluk yang paling besar Allah ciptakan, paling berat dan paling tinggi. Dan di atas arsy, Allah dengan ketinggiannya, dengan kesempurnaannya, dengan keluhurannya. Ya, maka jangan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Di mana-mana ada Allah, fisiknya atau zatnya. Tidak. Allah ada di mana-mana, benar ilmunya, pengetahuannya, bukan zatnya. Allah tidak butuh untuk turun ke bumi secara zatnya, menjelma sebagai manusia, menyamar sebagai manusia. Tidak seperti itu. Allah sudah tahu kondisi apapun yang ada di langit dan di bumi. Ilmunya, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ya. Tapi jamaah sekalian yang berbahagia, subhanallah, langit pertama dan langit kedua yang tidak bisa kita lihat tapi kita yakini kebenarannya, kata Nabi SAW, berjarak 500 tahun perjalanan. Masing-masing langit 500 tahun perjalanan. Begitu juga lapisan bumi yang dikatakan 7 lapis bumi. Sebagaimana tadi dikatakan di apa? Surah At-Tolak ya. Langit ada 7 lapis, bumi juga 7 lapis bumi. Kita nggak tahu, kita ini berada di lapisan bumi yang keberapa ya. Yang kedua di mana, ketiga di mana. Tapi yang jelas, ya Nabi SAW menyebutkan bahwa lapisan langit yang pertama, kedua jaraknya 500 tahun perjalanan. Begitu juga lapisan bumi yang satu dengan yang lain, sama seperti itu, berjarak 500 tahun perjalanan. Nah ini secara logika nggak bisa diterima ini. Kenapa? Nggak nyampe akal kita. Maka jangan pakai akal. Iman ini tidak selalu ya bisa kita cerna dengan akal. Adanya Allah saja kita tidak bisa melihat kan. Adanya malaikat saja kita tidak bisa melihat. Itu namanya rukun iman. Makanya dalam Islam ada yang bisa kita pahami dengan logika kita, akal kita yang Allah karuniakan, tapi ada juga beberapa hal dan bahkan cukup banyak. Ya, kita hanya cukup dengan iman, yakin, percaya, pasti benar. Karena yang mengatakan bukan manusia biasa, tapi manusia yang telah diutus oleh Allah untuk menginformasikan berita-berita yang gaib yang berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi jamaah sekalian, saat pintu langit terbuka, doa pun diijabah, dan doa ini adalah ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah, dan ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Makanya karena ini ibadah, dan ternyata ada kaum muslimin yang mempersembahkan doanya, minta-minta kepada selain Allah, jatuhlah mereka kepada dosa syirik. Ya. Dan bahkan dikatakan di hadis yang lain, laisa syai'un aqrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Doa itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Afdalul ibadah huwa doa. Kata Nabi SAW bahwa ibadah yang paling utama dalam Islam adalah doa. Dan salat kita tahu ibadah yang paling utama. Salat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya apa? Doa. Ya.
Nah, jamaah sekalian, orang yang paling lemah bukanlah orang tua yang sakit-sakitan, yang sudah uzur, ya, atau yang terbaring di rumah sakit. Sesungguhnya a'jazun nas man ajaza 'anid doa. Sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, manusia yang paling lemah, manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga, tidak butuh waktu yang panjang, tapi banyak manusia yang meninggalkan doa. Padahal Allah sangat senang apabila manusia itu berdoa kepada Allah. Itu menunjukkan kerendahannya, kekerdilannya. Bagaimana dia menghinakan dirinya dan meminta kepada zat yang maha segala-galanya. Ya, maka jamaah sekalian, saat pintu langit terbuka, kita manfaatkan untuk berdoa kepada pencipta kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita. Ya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mintalah kepada Allah dalam berbagai macam kebutuhan kita, baik di dunia sampai ke akhirat nanti, ya. Baik, ini sebagai mukaddimah saja. Inti kita adalah saat pintu langit terbuka, kita ingin melihat kapan waktunya itu. Nah, ada 10 kondisi. Dan 10 kondisi ini sudah saya tulis artikelnya. Tinggal dibaca di Telegram saya. Bagi yang punya Telegram, ikhwan dan akhwat, punya Telegram? Punya handphone? Iya. Yang punya fasilitas Telegram, silakan buka aplikasi Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Di situ ada artikel yang saya tulis saat pintu langit terbuka. Ya. Saat pintu langit terbuka, antum bisa cari artikelnya itu. Dan itu ada di tanggal 18 Mei dan 19 Mei. Tanggal 18 Mei dan 19 Mei. Ya. Antum bisa search atau bisa cari artikelnya 18 Mei dan 19 Mei. Artikel yang sudah tertulis, antum gak usah nyatat lagi, lengkap dengan dalil-dalilnya. Saat pintu langit terbuka, kapan saja. Baik, kita mulai yang pertama ya. Saat pintu langit terbuka, yang pertama adalah saat berkumandangnya azan. Saat berkumandangnya azan. Kapan saja azan berkumandang, pada saat itulah pintu langit terbuka, berarti peluang untuk dikabulkan doa kita lebih besar. Saat berkumandangnya azan. Kata Nabi SAW, "Idza nudiya bis-shalah futihat abwabus sama." Apabila azan dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa pun diijabah. Kita jangan diam. Tidak sedikit kaum muslimin ketika azan dikumandangkan ngobrol. Bicara sana, bicara sini. Afwan ya, ini survei membuktikan. Ketika azan berkumandang, justru ngobrol. Tidak menjawab ya azan tersebut, padahal kita dianjurkan untuk menjawabnya. Allahu Akbar sampai selesai la ilaha illallah. Kita ikuti suara muadzin kecuali ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita ucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika azan dikumandangkan pertama kali, di samping kita juga mengikuti suara azan tersebut, kesempatan pintu langit terbuka, kita nggak bisa melihat. Mana langit gak terbuka? Iya, memang kita gak diberikan kemampuan untuk bisa melihat langit pertama sampai langit ke-7. Tetapi berdasarkan hadis ini, ya, dari Abu Ya'la, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berarti ini kesempatan bagi kita untuk berdoa. Pintu langit terbuka, jarang-jarang ini dikhususkan pada kondisi tertentu saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi saya anjurkan kepada ikhwan dan akhwat, ketika kapanpun azan berkumandang, apa mungkin kita lagi tidur tiba-tiba kebangun ya. Nah, kita kesempatan ini untuk berdoa. Lagi makan, lagi ngobrol, lagi apa saja, jangan kita lewatkan ini untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ikuti suara muadzin dan kita juga berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita sampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan setelah selesai mengikuti suara muadzin tadi, kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi mengatakan,
bahwa idza sami'tumul nida, ya, apabila kamu mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, ya, maka kita pun ikuti suara muadzin, dan apabila selesai maka hendaknya kamu berselawat kepadaku. Berselawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian kita baca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'attah. Sampai situ ya, wa'attah. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, barang siapa yang melakukan hal seperti ini, dari awal dia mengikuti suara azan tadi, lalu dia berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala nabiyina Muhammad, atau mungkin yang sampai panjang innaka hamidum majid, silahkan. Setelah itu dia berdoa setelah azan, ya, sampai wa'attah tadi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia halal, layak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Kita ingin mendapatkan syafaat kan dari Nabi SAW. Salah satunya ini caranya. Banyak ya, mohon maaf kaum muslimin yang tidak mengamalkannya. Yang sudah ngaji sunnah nih. Bukan orang yang jauh dari pengajian. Yang sudah ngaji sunnah pun tidak juga mengamalkannya. Masih ngobrol kesana kemari, aktivitas yang mungkin ikhwan maupun akhwat. Ya, seharusnya kita jangan sia-siakan masalah ini. Memang sunnah tidak wajib, tapi keutamanya luar biasa. Begitu dikumandangkan azan, terbuka pintu langit. Nah, kita selama ini kan berdoa nih. Berdoa pagi, siang, sore, malam, apalagi lagi sakit, lagi ada masalah, lagi ada ujian. Wah, bangun malam, nangis-nangis, minta kepada Allah. Kita nggak tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Maka manfaatkan ini salah satu peluang untuk dikabulkan doa. Kenapa? Pintu langit terbuka. Berarti naik peluang doa untuk diijabah. Begitu ya. Ini yang pertama. Kondisi yang kedua, saat pintu langit terbuka adalah saat iqamah dikumandangkan. Saat iqamah dikumandangkan. Dan ini lebih lagi sedikit. Lebih sedikit dibandingkan yang pertama. Sudah azan berkumandang, masih tidak peduli untuk berdoa. Dan ketika iqamah, biasanya kita di masjid ya, bagi laki-laki, ya dikumandangkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun mulailah berada di saf pertama dan seterusnya ya. Dan jarang pada waktu itu kita berdoa, atau mungkin tidak pernah. Karena kita tidak tahu. Ternyata disebutkan di hadis, idza tuwiba bis shalah futihat abwabus sama. Apabila iqamah salat dikumandangkan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apabila iqamah salat dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa pun diijabah, dikabulkan. Tuh. Oh, ini lebih banyak lagi yang tidak melakukan. Barangkali kita tersibukkan dengan, ayo kita maju ke depan, merebut saf yang pertama, kita merapatkan dan meluruskan barisan kita ketika mendengarkan azan, ketika mendengarkan iqamah, tetapi ternyata kita tidak berdoa pada saat itu. Karena kita tidak tahu, oh sedang iqamah itu pun ternyata pintu langit juga terbuka. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, jadi jamaah sekalian, mari ya, saat pintu langit terbuka, kita manfaatkan benar-benar. Masih ada kondisi-kondisi yang sangat banyak. Tapi kita hari ini khusus untuk membahas tentang kapan waktunya pintu langit terbuka. Itu saja. Kapan waktunya. Sebetulnya peluang untuk dikabulkan doa bisa kapan saja. Nah, kemudian yang ketiga. Saat pintu langit terbuka, yaitu saat salat sunnah qobliyah zuhur. Saat salat sunnah qobliyah zuhur. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum salat zuhur. Rasul salat qobliyah zuhur 4 rakaat, ya, dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jumlahnya 4 qobliyah zuhur. Lalu beliau bersabda, ini adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka. Beliau menginformasikan kepada umat. Ini adalah
waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka, maka aku ingin ada amal solehku yang naik pada saat itu. Ketika qobliyah zuhur disebutkan secara khusus. Ya, sebetulnya pada semua salat ya. Artinya antara azan dan iqamah itu peluang juga kita untuk berdoa dan tidak ditolak doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah. Itu pun juga tidak semua yang melakukan. Permintaannya banyak, kepengennya banyak, tetapi tidak memanfaatkan momen-momen tertentu. Khususnya tadi ketika terbukanya pintu langit, ya ketika azan berkumandang, ketika iqamah dikumandangkan, atau antara azan dan iqamah. Di sini Rasul mengerjakan salat 4 rakaat sebelum salat zuhur yang fardu, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka. Aku ingin ada amal solehku yang naik pada saat itu. Pintu-pintu langit terbuka. Nah, maka kita manfaatkan ya antara azan dan iqamah, terutama tadi disebutkan ketika Rasul mengerjakan qabliyah zuhur ya. Dan ternyata ada juga keutamaan yang lain disebutkan bahwa man hafaza ya ala arba' raka'atin qabla zuhur, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur ya, maka Allah mengharamkan atasnya untuk masuk ke dalam siksa api neraka. Ini rawatib ya, salat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur ya, qobliyah dan ba'diyah. Tidak wajib, hanya sunnah. Tetapi kata Nabi SAW, barang siapa yang terus menerus ya mengerjakannya, menjaga ya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan dia dari siksa api neraka. Ini keutamaan. Terharamkan dari siksa api neraka. Siapa yang nggak mau? Nah, tapi kenapa yang melakukannya sedikit sekali? Bagi ibu-ibu, ya, wanita tentunya di rumah ya, mereka tidak diwajibkan ke masjid. Laki-laki juga nggak wajib kok ke masjid kalau mereka sakit. Kalau mereka sakit atau hujan sangat lebat, ya, atau mungkin mereka laki-lakinya lagi haid. Ya, tidak wajib ke masjid kalau lagi haid ya laki-lakinya. Tapi kalau kita sehat, tidak ada halangan, maka kita ke masjid ya. Taib. Yang keempat, jamaah sekalian, saat pintu langit terbuka. Yang keempat, saat menanti 2 salat. Saat kita menanti di antara 2 salat. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, kami salat maghrib bersama Nabi SAW, ya. Maka ada jamaah yang pulang setelah itu dan ada juga yang tinggal di masjid. Jadi ceritanya maghrib nih. Habis maghrib ada yang pulang ke rumah, ada yang nggak pulang. Tetap di masjid menunggu sampai datang waktu Isya. Nah kemudian ada yang berzikir, ada yang berdoa setelah sholat ya. Maka Rasul SAW datang dengan cepat sembari terengah-engah nafasnya dan menyingsingkan baju hingga tersingkap kedua betisnya. Beliau bersabda, "Absyiru hadza rabbukum." Bergembiralah, ini Tuhan kalian. Sungguh dia telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Ya, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah para hambaku. Mereka telah menunaikan suatu kewajiban dan sekarang mereka tengah menunggu kewajiban berikutnya. Artinya mereka menunggu datangnya salat berikutnya, yaitu salat Isya. Dan menunggu datangnya salat berikutnya ini terhitung sebagai orang yang salat. Dan pada waktu itu juga karena menunggu datangnya ya salat berikutnya, maka pada waktu itu juga pintu langit terbuka. Allahu Akbar ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi ini kondisi memang maghrib. Ya, maghrib, tapi sebetulnya bisa juga diamalkan pada waktu-waktu yang lain. Bergembiralah kalian, inilah Tuhan kalian, sungguh dia telah membuka pintu dari pintu-pintu langit, dia membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Lihatlah para hambaku, mereka telah menunaikan satu kewajiban, mengerjakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Lalu mereka menunggu kewajiban berikutnya, ya, menunggu sampai datang waktu Isya. Ini umumnya seperti itu kan, maghrib sampai Isya. Ada nggak sih yang menunggu dari subuh sampai zuhur? Kelamaan ya. Zuhur sampai asar, kelamaan juga.
Asar sampai maghrib kelamaan. Itu biasanya nggak umum nih. Apalagi isya sampai subuh. Tetap di masjid ya. Ini tidak umum ya. Umumnya biasanya maghrib sampai isya ya. Maka saya menghimbau nih, terutama ikhwan ya, karena ikhwan kan sholatnya di masjid. Kalau memang kita nggak ada uzur, kita hendaknya maghrib nggak usah pulang ke rumah, tetap di masjid sampai isya. Keutamanya sangat-sangat banyak. Allah mencatat orang tersebut seperti orang yang tetap sholat. Padahal dia nggak sholat, hanya sedang baca Quran, mungkin berzikir, mungkin yang lain, tapi dianggap seperti orang yang sholat, menunggu datangnya sholat berikutnya. Kita ini kan ngajinya mengikuti sunnah, mengikuti ajarannya Nabi SAW, mengikuti manhaj salaf. Siapa yang bisa menghidupkan ajaran ini kalau bukan kita? Kita mengaku sebagai orang yang mengikuti sunnah, ajaran Nabi yang murni, yang asli. Nah kitalah yang mempelopori, yang mengawali. Kadang-kadang ada orang yang tidak mengikuti sunnah, tapi mereka mengamalkan justru. Ya, kita yang sudah mengikuti sunnah, katanya seperti itu, tapi kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang begitu banyak. Memang sekali lagi ibadahnya tidak wajib hanya sunnah. Tetapi hendaknya kita yang lebih dulu berada di saf terdepan untuk mengamalkannya ya. Berada di masjid tidak pulang. Kasih tahu ke istri sebelumnya atau telepon ya bahwa memang tidak pulang karena menunggu sampai isya. Dan istri juga mendukung. Jangan ditelepon-telepon terus suaminya. Pulang dong. Kenapa? Aku nunggu isya. Aku gak bisa lama-lama berpisah denganmu. Alah, lebay. Ya bu ya, ibu-ibu kan di bawah denger nih. Ibu-ibu begitu gak sih? Aku gak bisa berpisah denganmu mas, cepat pulang. Sabarlah, tunggu isya nanti baru aku pulang. Ya, taib ya. Jadi yang keempat itu, saat menanti dua sholat, maka Nabi mengatakan bahwa terbukanya pintu-pintu langit, berarti kita juga ada peluang untuk dikabulkannya doa. Yang kelima, saat di tengah malam, silakan kembali melihat telegramnya, catatan di telegram saya, Najmi Umar Bakar, tanggal 18 Mei dan 19 Mei. Saat di tengah malam, pertengahan malam, kita tahu doa itu kapan saja Allah kabulkan. Tapi ini adalah saat-saat yang disebut pintu langit terbuka. Berarti peluang untuk dikabulkan doa insya Allah lebih besar. Di pertengahan malam ya. Pintu-pintu langit dibuka pada saat pertengahan malam. Lalu ada yang memanggil. Apakah ada yang berdoa? Niscaya akan dikabulkan doanya. Apakah ada yang meminta? Niscaya dia pun akan diberi. Apakah ada yang ditimpa kesulitan? Niscaya dia pun akan diberi jalan keluar darinya. Subhanallah. Maka tidaklah tersisa satu orang muslim pun yang berdoa dengan satu doa kecuali Allah Ta'ala mengabulkan doanya di saat pertengahan malam. Karena pada waktu itu pintu-pintu langit dibuka. Kapan pertengahan malam? Tinggal antum lihat antara maghrib sampai subuh. Maghrib itu awal masuknya malam. Selesainya malam ketika masuknya subuh. Nah tinggal kita lihat pertengahannya jam berapa. Ada juga di hadis lain dikatakan sepertiga malam. Kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Ya. Dan itu juga insya Allah waktu-waktu yang mustajab untuk kita ibadah dan berdoa. Tetapi penjelasan tentang pintu langit terbukanya itu ternyata dikhususkan di pertengahan malam. Berdasarkan hadis ini. Adakah orang yang berdoa? Niscaya akan dikabulkan doanya. Adakah orang yang meminta? Niscaya akan diberi. Adakah orang yang ditimpa kesulitan? Niscaya akan diberi jalan keluar atas kesulitan yang dihadapi. Ya. Tetapi sekali lagi, Muslim yang tentunya disebutkan di sini, Muslim yang benar yang tidak memiliki penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Meskipun pintu langit sudah terbuka, ternyata juga nggak dikabulkan. Kenapa? Karena orang ini punya penghalang untuk dikabulkannya doa. Sebagaimana hadis yang kita bahas ini. Di pertengahan malam dia berdoa kepada Allah, peluang untuk dikabulkan sangat besar karena pintu langit terbuka. Tapi Rasul mengatakan kecuali pelacur, penzina, ya, yang berusaha dengan kemaluannya. Dia mencari nafkahnya dengan menjajakan farjinya.
di tempat-tempat prostitusi, mungkin pesan-pesan dengan online, berzina di hotel dan lain-lain. Ya, si wanita ini barangkali dia berdoa kepada Allah. Dia pelacur, dia berdoa kepada Allah di pertengahan malam barangkali. Maka doanya nggak diijabah. Rasul mengatakan demikian. Meskipun waktunya, kondisinya memungkinkan untuk diijabah. Tapi karena dia pelacur, maka tidak diijabah. Karena dosa dia menjadi penghalang untuk dikabulkannya doa. Yang kedua disebutkan di sini, atau asyar. Asyar, orang yang mengambil harta manusia secara batil dengan memanfaatkan kekuasaan dan kedudukannya, ya, merampas harta orang lain tanpa hak, mengambil harta orang lain tanpa hak, seperti orang yang melakukan pungli, pungutan liar. Orang yang melakukan pungli, pungutan liar, memaksa, minta upah, minta upeti, minta cukai, minta pajak, 1/10 dan lain-lain. Biasa kan begitu kan? Ya, nggak boleh lewat sini, kecuali bayaran. Ya, preman-preman nih biasanya. Atau dengan cara yang lain. Bukan preman-preman yang di jalanan, ada juga preman-preman yang di kantor-kantor. Ya, di perusahaan-perusahaan. Sebetulnya mereka preman juga, cuman pakaiannya aja beda. Dengan dasi, dengan jas. Bahkan bisa jadi mereka lebih preman dibandingkan preman jalanan. Meminta pungli, meminta jatah, meminta upeti, ya, meminta sesuatu yang sebetulnya itu bukan haknya. Dan tidak boleh, itu haram. Dia sudah digaji oleh pemerintah, digaji oleh perusahaannya. Dia sebagai pegawai biasa. Tapi dia melarang seseorang misalnya untuk menjual sesuatu atau lewat di tempat dia, di daerah kekuasaannya, kecuali setor. Setor ke dia tiap bulan berapa, tiap minggu berapa. Nah, orang seperti ini yang kata Nabi, asyar. Kalau dia berdoa di pertengahan malam, yang sebetulnya pintu langit itu terbuka, maka tidak diijabah doanya. Jadi jamaah sekalian, meskipun kondisinya sangat memungkinkan untuk dikabulkannya doa, tapi kalau kondisi orang yang berdoa tadi ternyata tidak layak, karena dosa-dosanya begitu banyak dan dia tidak mau bertaubat. Mungkin makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dibesarkan di nafkah yang haram. Harta nafkahnya dari nafkah yang haram, dari kerja di perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang yang haram, atau bekerja di tempat-tempat riba, ya, tempat-tempat riba itu dosa besar. Ada penipuan, kecurangan, manipulasi data, masukin data, keluar duitnya dibagi-bagi, amplop-amplopnya dari meja ke meja. Kok Ustaz tahu sih? Tahu lah. Kan ada banyak yang kita dengar berita begitu ya. Ada juga ikhwan sunnah yang ngaji dengan saya menceritakan demikian. Di tempat dia bekerja, waduh repot Ustaz. Saya baru masuk langsung diajarin untuk nakal. Anda bilang keluar antum. Jangan di situ. Karena apa? Semuanya sepakat ijma. Pegawai di situ sepakat semua ijma untuk sama-sama menjadi orang yang menipu. Masukin data, kerjaannya nggak ada, duitnya keluar, bagi-bagi. Dan ikhwan ini ngajinya Masya Allah, soft pertama. Ketika Anda ngajar di mana-mana, ada dia. Jenggotnya juga panjang. Begitu masuk ke kantor ini, dia cerita, aduh Ustaz bahaya. Ya sudah, antum keluar. Karena dia terus disuruh untuk mengikuti. Kenapa? Takutnya dia buka cerita nanti sama orang lain. Bahaya ini. Tapi kalau sama-sama melakukan dosa kan, sama-sama menjaga rahasia. Ya, kalau antum cerita, antum kena juga ketangkap KPK. Nah gitu. Jadi antum harus kotor juga. Harus berdosa juga. Dia berusaha tidak mau, tapi dipaksa. Anda suruh keluar nggak mau. Lama-lama, akhirnya mau juga. Terima amplop. Dia sendiri cerita. Waduh, antum dapat musibah. Dulu idealis sebelum bekerja. Tapi setelah bekerja, dapat duit, amplop karena sering kali ditawarkan. Akhirnya ngambil. Akhirnya sampai hari ini sudah bertahun-tahun tidak ngaji sunnah lagi. Hilang dari peredaran. Naudzubillah. Udah dapat harta haram, udah akhirnya hati menjadi keras. Susah untuk datang lagi ke majelis ilmu. Nah ini bahaya ya. Kalau sudah bermain di masyarakat tuh kita lihat, luar biasa memang fitnahnya. Kita harus kuat. Ini uang haram tidak. Allah tahu, malaikat tahu.
Meskipun KPK tidak tahu. Tapi ini adalah suatu perkara yang bisa menimbulkan kecenderungan jiwa untuk melakukan dosa berikutnya. Harta haram itu menjadikan kita semakin mudah dan semangat untuk melakukan maksiat berikutnya. Kita cuma satu itu barangkali. Tapi nggak bertaubat. Yang satu ini nggak bertaubat. Berdampak merembet dia. Merembet kemana-mana dosanya. Dan merembet kemana-mana untuk semangat melakukan maksiat yang lain. Gara-gara satu. Apalagi kalau banyak. Ya. Ya, jadi banyak penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Bahkan saya menulis buku berjudul 50 sebab doa tidak terkabul. 50 sebab doa tidak terkabul. Bukan Allahnya yang tidak bisa mengabulkan. Sangat mudah, apalah artinya mengabulkan doa seorang hamba. Tapi ternyata penyebab tidak terkabulnya doa itu lebih banyak disebabkan oleh hamba itu sendiri. Allah bisa saja tidak mengabulkan doa seorang hamba. Hamba ini nggak punya sebab-sebab untuk tidak terkabul. Dia orang yang saleh, dia bertakwa. Allah belum berkehendak untuk mengabulkan doanya sebagai ujian. Diuji oleh Allah. Sabar nggak dia menunggu datangnya terkabulnya doa. Tapi kebanyakan manusia bukan diuji. Tapi memang dia punya penghalang-penghalang. Contohnya tadi, dosa yang terus-menerus tidak bertaubat. Makanannya haram, minumannya haram, nafkahnya haram. Ya, saya kumpulkan 50 di sini. 50 sebab doa tidak terkabul ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita bisa hilangkan hal-hal seperti itu yang berasal dari kita, penghalang-penghalangnya, maka insya Allah begitu datang kesempatan pintu langit terbuka, doa kita cepat dikabulkan. Karena dosa kita sedikit. Dan kalaupun kita berdosa, kita segera bertaubat. Nggak dipending-pending, nantilah. Nah seperti ini bisa berbahaya. Mana ada manusia tanpa dosa kan? Antum punya dosa nggak? Antum punya dosa? Kayaknya sedikit ya. Sedikit apa banyak? Iya. Sepertinya sedikit dalam pandangan saya. Sedikit-sedikit dosa, dikit-dikit dosa. Nggak begitulah ya. Baik ya, jamaah sekalian. Jadi di nomor poin kelima ini saat di tengah malam, pertengahan malam, pintu langit terbuka, dan Rasul mencontohkan 2 perbuatan dosa yang menyebabkan doa mereka tidak dikabulkan. Meskipun kondisinya sudah sangat besar peluang untuk dikabulkan. Ya, yaitu seorang pelacur dan asyar, ya, orang yang suka mengambil harta orang lain tanpa hak dengan memanfaatkan kekuasaannya, kedudukannya, ya. Dapatlah duit itu, kaya dia, miliarder segala macam, ya. Mungkin nggak ketangkap KPK sampai mati, tapi ketangkap sama malaikat nanti. Ketangkap sama malaikat ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, poin ke-6. Saat pintu langit terbuka, kapan? Saat sholat dan membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah. Ketika kita sholat kan kita takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Lalu membaca doa istiftah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dan lain-lain. Banyak contoh-contoh, ada 12. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 12 contoh doa istiftah yang kita baca setelah takbiratul ihram. Kita boleh pilih multiple choice. Tetapi ada doa istiftah yang punya kelebihan, keistimewaan yang disebutkan di poin ke-6 ini. Yaitu pada saat itu disebutkan bahwa pada saat kami salat bersama Nabi SAW, ketika itu ada seorang sahabat yang membaca doa istiftah seperti ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya. Jadi salatnya bersama siapa? Sahabat salat bersama Rasulullah. Dan sahabat ini membaca doa istiftah. Dan Rasul mendengar bacaannya itu. Dan kemudian Rasul bertanya kepadanya setelah selesai salat, siapa tadi yang membaca kalimat seperti ini dan ini? Siapa yang membaca tadi? Karena dia bacanya agak keras sehingga terdengar oleh Rasulullah sebagai imam ya. Maka sahabat tadi menjawab, saya ya Rasulullah. Saya yang membaca tadi doa istiftah seperti itu.
Maka Nabi SAW bersabda, saya kagum dengan kalimat tersebut, pintu-pintu langit terbuka dengan sebabnya. Pintu-pintu langit terbuka dengan sebab bacaan doa istiftah seperti itu. Maka Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, maka semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan bacaan doa istiftah seperti itu sejak aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi Abdullah bin Umar selalu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, dan ini dengan sebab ini kata Nabi, maka pintu-pintu langit terbuka. Artinya bukan kita tidak boleh untuk membaca doa istiftah yang lain ya. Silakan saja, bahkan Nabi membaca ada 12. Ya, ada Allahumma ba'id atau ini wajahtu atau yang lain ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk atau yang lainnya ya. Baik, yang ketujuh, saat pintu langit terbuka yaitu saat datangnya bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, disebutkan di hadis bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa suffidatus syayatin. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit pun dibuka. 1 bulan. Oh, ini lebih hebat lagi nih. Bukan kondisinya waktu-waktu yang pendek ya, hanya di malam saja, pertengahan malam, mungkin pas azan, pas iqamah, dan lain-lain. 1 bulan, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan pun dibelenggu. 1 bulan itu, pintu-pintu langit terbuka, dibuka oleh Allah. Kita nggak bisa lihat, tapi kita yakin demi Allah itu terjadi. Pintu langit terbuka, artinya peluang untuk dikabulkannya doa sangat besar. 1 bulan. Mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, ini kesempatan kita untuk berdoa. Makanya bukan sekedar pintu langit terbuka, tambah lagi kita sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa itu juga memiliki keutamaan. Karena disebutkan bahwa orang yang sedang berpuasa, lalu dia berdoa, maka doanya pun juga besar peluang untuk dikabulkan. Ya. Jadi jamaah sekalian, pada waktu Ramadan kita jangan sia-siakan ini, pagi, siang, sore, malam, kapanpun, selama 1 bulan, dan ini yang panjang sekali. Kemudian yang ke-8, saat pintu langit terbuka, kapan terjadi? Saat seseorang dizolimi. Saat seseorang itu dizolimi, barangkali dia dipukul, barangkali diambil hartanya, barangkali dia difitnah, dirusak kehormatannya. Nah, hati-hati nih. Dia bisa berdoa kepada Allah. Wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dengan doanya orang-orang yang dizolimi. Antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Ketika dia berdoa, besar peluang untuk dikabulkan. Orang yang dizolimi ya, disakiti dia, dipukul barangkali. Macam-macam kezoliman itu, mungkin dengan fisik, mungkin dengan diambil hartanya, ya, secara zalim, dipaksa dia untuk mengeluarkan hartanya dengan pungli-pungli tadi, atau dipaksa dia untuk memberikan suapan atau sogok. Dia nggak mau bayar pakai sogok dan uang, ya, tapi ternyata dipaksa untuk memberikan uang sehingga hak-haknya baru terpenuhi. Dia termasuk dizolimi. Ngurus ini pakai duit, ngurus ini pakai duit, ngurus ini pakai duit. Padahal prosedurnya nggak pakai duit. Ini zalim. Kezoliman ya. Sama riba. Riba juga itu zalim. Pinjam 5 juta, kembalinya 7 juta. Pinjam 100 juta, kembalinya harus 300 juta. Ini kan riba. Mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Kata Nabi SAW, setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan, pinjaman menghasilkan keuntungan. Pinjam sekian, baliknya lebih besar. Maka itu riba. Ya. Nah, itu kezoliman dari sisi harta, kezoliman dari sisi fisik, mungkin dipukul, ya, sampai dilukai, bahkan sampai dibunuh. Atau kezoliman dari sisi memberikan tuduhan-tuduhan tanpa bukti, memfitnah, merusak kehormatan orang lain, menggibahinya, dan lain-lain. Nah,
Saat seseorang itu dizolimi, kita lihat hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Thalathatun la turad da'watuhum. Ada tiga golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Kalau mereka berdoa, tidak akan ditolak doa mereka. Pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kita lagi puasa nih, kita doa, ya, maka peluang yang besar untuk dikabulkan. Tapi sekali lagi, kalau tidak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkan doa. Puasa sih puasa, tapi penghalang-penghalang masih dilakukan. Masih dia miliki. Bagaimana? Nah, ini ada 50. Menakutkan ya. Coba kita evaluasi. Kita baca itu. Dari nomor 1 sampai 50. Ada nggak kita di situ? Melakukannya. Jangan-jangan selama ini kita berdoa kok lama sekali nggak dikabulkan. Bahkan tidak pernah dikabulkan. Oh, jangan-jangan ini karena ada perkara-perkara yang saya amalkan selama ini. Ya wajar-wajar saja, jangan salahkan Allah dong. Ya Allah, kenapa engkau belum mengabulkan doaku? Aku sakit belum sembuh-sembuh juga. Ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan anakku, istriku, suamiku, orang tuaku, macam-macam. Ada masalah di kantor, ada masalah di masjid. Barangkali seperti itu. Belum juga, bisa jadi karena kita punya penghalang. Meskipun sedang berpuasa. Ya. Nah kemudian, yang kedua, golongan manusia yang tidak akan ditolak doanya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ini Masya Allah ya. Pemimpin yang adil ini pemimpin yang memang dia amanah. Tidak berkhianat. Ya. Dia memberikan sesuatu yang banyak sekali mendatangkan kemaslahatan bagi orang-orang yang dia pimpin. Yang ketiga, doanya orang yang dizolimi. Golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak, yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doanya orang yang dizolimi. Allah akan mengangkat doanya sampai di atas awan, dan dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Tuh, bayangkan. Orang yang dizolimi, sakit hatinya itu, marah dia, kepada siapa lagi dia bisa mengadu? Kepada ini nggak bisa, kepada ini nggak bisa. Sampai pengadilan dengan hakim jaksa, kalah dia. Karena orang yang menzoliminya memiliki banyak pengacara handal yang dia bayar, miliaran rupiah. Ini hak dia, ini tanah dia, segala macam gitu ya. Nah ternyata Allah akan mengangkat doanya sampai di atas awan dan dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Dan Allah berfirman, demi keagunganku, wa izzati, aku benar-benar akan menolongmu meskipun tidak serta-merta. Meskipun tidak secara langsung. Pasti Allah akan menolongnya. Hati-hati nih. Kita barangkali sudah melakukan yang wajib maupun yang sunnah. Secara hablum minallahnya baik. Tapi hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia. Ada kezaliman. Dan lalu mereka doakan kita. Agar kita mendapatkan kebinasaan, kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Bisa saja mereka mendoakan. Itu boleh. Hak mereka untuk mendoakan orang yang telah menzoliminya. Barangkali dia mendoakan semoga Allah berikan dia hidayah. Oh Masya Allah. Tapi jarang-jarang nih. Semoga dia dapat hidayah. Semoga Allah bimbing dia. Itu jarang-jarang. Biasanya kalau orang dizolimi, wah doanya macam-macam kan. Kerusakan-kerusakan bagi orang yang telah menzoliminya. Ya, lambat atau cepat nanti akan datang. Karena orang yang zalim akan diberikan balasan di dunia sebelum dia mati, selama dia belum bertaubat. Kata Nabi SAW, ada 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia sebelum dia mati. Dosa-dosa yang lain bisa jadi dibalas di dunia, bisa juga tidak dibalas di dunia. Mungkin nanti sekalian di akhirat. Tapi 3 dosa ini akan disegerakan balasan hukumannya di dunia sebelum dia mati. Kalau dia tidak bertaubat. Apa itu? Pertama, zalim. Akan disegerakan hukumannya. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Baik. Yang ke-9, saat pintu langit terbuka. Kapan itu? Saat hujan turun.
saat hujan turun. Allah firmankan di surah Al-Qamar ayat 11. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Allah bukakan pintu-pintu langit sehingga air itu tercurah ke bumi. Dan di surat Qaf ayat yang ke-9, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Kami turunkan air yang memberi keberkahan. Jadi air hujan itu air yang penuh keberkahan sebetulnya. Tapi kenapa bisa menjadi azab? Kenapa bisa jadi musibah? Sebetulnya hukum asalnya berkah karena manusianya melakukan dosa. Ya, dan di sini kita lihat Allah sebutkan di surah Al-Qamar, kami bukakan pintu-pintu langit yang menurunkan air yang tercurah. Dan di hadis Rasul menganjurkan kita untuk berdoa saat hujan turun. Apa bacaannya? Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Atau kita juga bisa dengan doa-doa yang lain. Pada saat pertama kali ya hujan turun, itu lebih baik kita berdoa pada waktu itu. Ya. Yang terakhir yang 10, saat pintu langit terbuka, yaitu saat barisan kaum muslimin yang berjihad jalan Allah melakukan penyerangan. Di medan perang ya, ketika melakukan penyerangan, pada saat itulah doa besar peluang untuk dikabulkan. Kata Nabi SAW, ada dua waktu padanya pintu-pintu langit dibuka. Yang mana jika seseorang berdoa, jarang ditolak doanya tersebut. Yaitu pada saat seruan azan dikumandangkan, kita pun berdoa pada azan itu ketika dikumandangkan. Dan yang kedua pada saat berbaris dalam perang di jalan Allah. Ya, ketika masuk ke medan perang, berbaris pada waktu itu, berjihad, melakukan penyerangan. Ketika sedang berkecamuk, sedang terjadi peperangan yang dahsyat. Dan pada waktu itu ketika berdoa, maka peluang yang besar untuk dikabulkan doa. Sekali lagi jamaah sekalian, doa itu kapan saja bisa. Allah itu mendengar, maha mendengar doa kita. Pagi, siang, sore, malam, kapanpun. Mau tidur, bangun tidur. Tetapi kita pada saat ini mengkhususkan ya informasi yang disebutkan yaitu ketika pintu langit terbuka. Ya, kenapa? Karena kondisi ini tentunya insya Allah lebih besar untuk peluang dikabulkannya doa-doa kita. Ya, Taib. Sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Ya, kita mulai yang pertama ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah pemimpin yang pilih kasih? Pemimpin yang pilih kasih dalam kepemimpinannya termasuk zalim? Iya. Pemimpin yang pilih kasih, yang sana dikasih, yang sini enggak. Tanpa sebab. Ya, ini namanya enggak adil. Sedangkan pemimpin yang adil itulah yang Allah cintai. Dan kalau dia berdoa, maka besar peluang untuk dikabulkan doanya. Ternyata dia pilih kasih, berarti nggak adil. Dikasih amanah untuk menjadi pemimpin, tetapi hanya kelompoknya saja yang diperhatikan. Ya, organisasinya saja diperhatikan. Partainya saja yang diperhatikan. Misalnya begitu ya. Kan pemimpin ini banyak. Ya mungkin golongannya, kelompoknya, organisasinya, dan lain-lain. Jadi pilih kasih, padahal dia diberikan amanah untuk membawahi kaum muslimin secara umum. Berarti dia harus mengurus semuanya. Jangan pilih kasih. Jangan sampai ada yang dizolimi. Nah, orang seperti ini berarti orang-orang yang akan mendapatkan pertanggungjawaban yang sangat berat nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, Ustadz, saya pernah dizolimi dan pernah berucap tidak baik untuk orang tersebut. Dan terkabul. Apakah anak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat? Terus terang anak jadi takut gara-gara terkabulkan doa itu. Ya, pernah dizolimi, lalu pernah berucap tidak baik. Mungkin dia mengucapkan doa untuk orang tersebut dan Allah kabulkan. Ini bukti, pasti terjadi. Dan yang dikabulkan oleh Allah khusus untuk orang yang dizolimi ya, tidak mesti Muslim.
Meskipun dia ahli maksiat, pendosa besar, bahkan dia kafir sekalipun, kafir, kalau berdoa kan gak dikabulkan doanya. Tapi kalau statusnya dia sedang dizolimi, maka ini besar peluang untuk dikabulkan doanya. Disebutkan di hadis demikian. Saya sebutkan di buku saya ini. Ya, Rasul mengatakan meskipun dia orang yang fasik, meskipun dia orang kafir, akan dikabulkan doanya ketika statusnya sedang dizolimi. Apalagi dia muslim. Dan ketika Anda mengucapkan doa-doa keburukan kepada orang yang telah menzolimi Anda, maka itu boleh. Dan Anda tidak berdosa. Meskipun pada hakikatnya kelihatan sekali hasilnya terbukti dari sebab doa kita. Tapi nggak masalah, itu bukan satu hal yang dosa, itu hak kita. Kita minta Allah membalasnya di dunia, bahkan bisa jadi sampai ke akhirat nanti. Kalau dia tidak minta maaf, ya, minta dihalalkan, minta dimaafkan, ya. Subhanallah, ini sangat menakutkan sekali. Dan bukti-bukti seperti ini banyak sekali di masyarakat. Banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang telah menzolimi kita atau orang lain. Lalu kita doakan dia, terjadi. Mungkin hari itu, mungkin sorenya, mungkin besoknya, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, ada saja nanti balasan. Tapi dengan keyakinan tentunya ya ketika berdoa itu. Khusus untuk orang yang dizolimi, nggak mesti harus orang yang bersih dari dosa, sedikit dosanya, harus bertakwa, tidak. Khusus untuk orang yang dizolimi, meskipun dia kafir, ahli maksiat, munafik, fasik, tapi kalau dia memang statusnya sedang dizolimi, apa saja, merusak kehormatannya, mengambil hartanya, atau memukul fisiknya, maka statusnya Allah akan balas orang yang telah menzoliminya. Hati-hati ya. Jadi intinya adalah tidak dianggap berdosa dan itu hak Anda dan tidak tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ya, kemudian bagaimana hadiah yang diberikan dari seorang guru sekolah? Yang saya ketahui hadiah itu berasal dari murid-muridnya saat kenaikan kelas. Bolehkah saya terima? Hadiah yang diberikan dari seorang sekolah, yang saya ketahui hadiah itu berasal dari murid-muridnya saat kenaikan kelas. Yang ngasih ini gurunya apa muridnya yang ngasih hadiah? Hah? Oh iya. Murid kasih hadiah ke gurunya, lalu hadiah itu sama gurunya dikasih lagi kepada murid-muridnya, saudaranya, ya. Kalau memang ini akhir dari sekolahnya nggak masalah, misalnya kelas 6. Ya, kelas 6 kan berarti nggak sekolah lagi di situ. Dia berpisah dengan gurunya itu, murid memberikan hadiah ke guru boleh-boleh saja. Ya, nanti guru itu mau nikmati sendiri atau mau dia kasih lagi ke orang lain silahkan. Tapi di akhir sekolah, ya kelas 6 SD misalnya, kelas 3 SMP misalnya, kelas 3 SMA misalnya, atau pas selesai kuliah, karena tidak akan lagi bertemu dengan guru itu. Ya, tapi kalau dia masih sekolah di situ, nggak boleh. Ini berbahaya, membuka peluang. Takutnya terjadi hal yang negatif. Dia masih kelas 3 SD, kasih hadiah ke guru. Takutnya nanti gurunya nggak objektif. Memberikan penilaian-penilaian dan pilih kasih. Kenapa? Ini murid suka ngasih hadiah. Murid ini yang lain-lain nggak ngasih hadiah. Akhirnya yang ngasih hadiah terus diperhatikan lebih banyak. Nah, ini berbahaya. Dalam penilaian juga sebetulnya murid ini nggak pinter-pinter banget. Bahkan bisa jadi nggak naik kelas. Tapi karena sering ngasih hadiah, orang tuanya atau muridnya akhirnya naik kelas. Takutnya seperti itu, nggak objektif dalam memberikan penilaian dan perhatian. Makanya para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah melarang. Tidak boleh ya, murid atau wali murid memberikan hadiah kepada seorang guru atau beberapa guru selama murid itu masih sekolah di situ. Berbahaya, nanti besar peluang, bukan seuzon, tapi besar peluang. Ini terjadi, survei membuktikan. Ya, dia masih sekolah di situ, masih kelas 3 SD, masih lama kelas 6-nya. Dia masih kelas 1 SMP misalnya. Tapi kalau
kelulusan, itu boleh. Karena nggak ketemu lagi sama gurunya. Insya Allah nggak ada lagi peluang-peluang untuk tidak objektif, gitu ya. Ustadz, bolehkah bekerja sebagai biro jasa, perpanjang surat kendaraan STNK, BPKB, dan pembuatan atau perpanjangan SIM? Ya, boleh-boleh saja, asalkan caranya tidak menyelisihi syariat. Barangkali orang itu ada uzur, banyak pekerjaan, mungkin dia sakit, nggak bisa untuk datang mengurus perpanjangan STNK, SIM atau BPKB atau yang lainnya ya. Dan dia minta tolong orang lain karena dia ada uzur misalnya. Boleh-boleh saja kita berikan jasanya. Terima kasih berapa jasa dari awal kita bicara ya. Nah, nanti tinggal si calonnya ini mengurus ke sana. Nah, tinggal calonnya ngurus ke sana bener nggak? Jangan dia main belakang. Kalau dia ngikutin prosedur yang ada, maka nggak masalah dia mendapatkan jasa. Karena dia membantu kita. Dia halal mendapatkan jasa tersebut. Ya. Tetapi kalau si calo ini andai kata dengan pihak sana ternyata bermain belakang, sogok sana, sogok sini, ya bermain hal-hal yang tidak dibenarkan, tentunya kita nggak boleh meminta si calo ini untuk mengurus urusan kita. Karena kita tahu, kita tanya dulu, atau mungkin kita dapat informasi di orang lain. Kamu maaf ya, ngurusin nanti penyelesaiannya dengan bagaimana caranya? Oh nanti kita sesuai prosedur Pak. Kita ikutin semua langkah 1, 2, 3 semua sesuai prosedur, selesai nanti kami kembalikan kepada Bapak. Benar seperti itu? Iya, ya sudah. Kita nggak usah cari lagi kesalahan-kesalahan dia. Benar nggak sih? Jangan-jangan dia berbohong depan kita, itu urusan dia. Yang penting kita sudah tanya. Ya, tapi kalau memang dia bilang, ya gimana lagi Pak? Memang caranya begini, zamannya begini, pastilah kita main belakang. Kita pasti ngasih mereka, jangan, nggak boleh. Kecuali kalau memang dari merekanya memaksa, itu boleh. Dari pihak sana yang memaksa, kalau nggak kasih, nggak keluar. Nah itu apa boleh buat, terpaksa. Dan kita nggak berdosa. Justru mereka yang berdosa, karena mereka memaksa. Berbeda dengan kondisi pertama, nggak diminta, tapi kita kasih duluan. Nggak ada pembicaraan, mereka nggak minta, tapi kita kasih duluan, itu nggak boleh. Tapi kalau kita sudah ngurus prosedur benar, dan mereka memaksa, ya, na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini, kalau kita lihat di sosial media ya, bukan hanya duit saja yang diminta oleh mereka, orang-orang yang biasanya kita butuh untuk mengurus keperluan kita. Bahkan saya baca artikel tadi malam ya, di sosial media, di Google, ada juga oknum-oknum tertentu yang minta berhubungan badan sebagai kompensasinya. Urusan ini selesai asalkan kamu berzina dengan saya. Selesai, gak usah bayar. Ada yang begitu, saya kaget itu di Bandung. Tadi malam saya baca beritanya. Akhirnya si wanita ini gak terima, dia lapor polisi. Lapor polisi, akhirnya laki-laki itu ditangkap, dan laki-laki itu mengatakan, loh ini kan cuma penawaran Pak. Kalau nggak mau nggak apa-apa, ya nggak boleh dong. Karena hak dia nggak akan dikasih kecuali diadakan hubungan suami istri itu. Ini kan luar biasa, nggak pakai duit lagi sekarang. Karena mereka melihat ini cantik mungkin wanita ini dan harus bayar 1 juta. 1 juta untuk mengurus sesuatu. Nah, kan mahal. Ya sudahlah kata dia, nggak usah kamu nggak pakai duit, berhubungan dengan saya, selesai urusan kamu saya selesaikan juga. Bayangkan begitu, sekarang nggak pakai duit lagi. Ketika dia tahu wanita ini cantik, diajaknya. Alhamdulillah dia nggak mau. Dia lapor polisi. Akhirnya ketangkap. Ya, antum mungkin nggak tahu berita ini karena antum di rumah kan sibuk dengan Quran dan hadis. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Cukup ana aja yang baca deh. Ya, antum ikhwan dan akhwat kalau di rumah ngapain? Cukup ya, Quran, hadis, Masya Allah ya. Makanya hafalannya banyak. Ustadz, dalam kisah Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa nabi terdahulu pada setiap langit. Lalu bagaimana dengan hadis setelah mati, kita tuh ada di alam barzakh, di alam kubur. Apakah langit-langit itu termasuk tempat setelah kematian? Memang semua orang yang sudah meninggal dunia, posisinya berada di alam kubur, alam barzakh, alam akhirat. Dari mulai zaman Nabi Adam
sampai sekarang. Yang sudah mati berapa miliar manusia, ya, semuanya berada di alam yang lain, bukan alam dunia, tapi alam kubur. Dan mereka hidup, tapi hidupnya bukan di kuburan. Hidupnya di alam kubur. Ya, di kuburan, ya mungkin 2 tahun, 3 tahun, jasad pun udah habis, tinggal tulang. Tulangnya juga habis. Secara umum begitu. Kecuali Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul dijaga jasadnya dan bumi tidak akan memakan jasad mereka sampai hari kiamat. Ya. Nah, adapun disebutkan di hadis bahwa ketika Isra dan Mi'raj, ya, Rasulullah SAW bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam, langit kedua Nabi ini, langit ketiga sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Betul, itu hadisnya sahih. Nah, bagaimana mekanismenya? Katanya di alam kubur. Kenapa mereka berada di masing-masing langit? Wah, ini masalah gaib. Saya nggak bisa jawab. Saya nggak malu untuk mengatakan tidak tahu. Nanti kalau sudah saya sampai di sana, Ana informasikan ke antum. Gampang, jangan sok sombong lah. Wah, masa gini Ana malu dong. Ana jawab aja dengan versi Ana. Nggak usah malu. Kita bilang nggak tahu lah, adri. Aku tidak tahu. Alam kubur itu alam gaib. Langit yang 7 pun 1 sampai 7 itu juga alam gaib. Semuanya gaib. Kita boleh bicara masalah gaib kalau ada informasinya dari Allah dan Rasul. Akal kita nggak nyampe. Gimana sih ini? Katanya di langit ketemu Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Apakah langit itu termasuk alam kubur? Alam kubur itu termasuk langit? Dan macam-macam pertanyaan. Ya sudahlah, jangan sampai pusing. Yang penting kita iman amal soleh. Yang jelas mereka berada di alam kubur. Bagaimana mekanismenya? Kok bisa berada di langit pertama, kedua, dan seterusnya? Nggak bisa kita cerna dengan akal. Percuma. Satu pun ulama insya Allah saya rasa nggak bisa untuk memberikan penjelasan-penjelasan dengan rinci, detail, dan lengkap. Sehingga kita puas dengan jawaban. Nggak bisa. Kecuali Rasulullah menjelaskan. Masalah gaib jangan coba-coba kita cari-cari sendiri gitu loh. Berat. Nanti saya yang berdosa nanti. Mempertanggungjawabkan begitu banyak umat tahu masalah ini dari Ustadz Nazmi. Nah, saya tahu dari mana? Saya nggak dapat wahyu. Karena saya bukan nabi, ya. Maka paling gampang, paling selamat adalah saya tidak tahu. Paling selamat. Saya menyelamatkan diri saya dulu. Ya, insya Allah kejadian ini memang nyata dan kita pun meyakini pasti kita pindah ke alam kubur. Pasti. Di alam kubur itu alam yang gaib. Ya termasuk ini. Termasuk Rasul mengatakan bahwa di alam kubur itu ada siksa kubur. Coba antum pakai akal. Orang yang mati dimakan oleh hewan buas. Nggak ada jasad sama sekali. Semua dimakan oleh singa. Dari kepala sampai kaki, tulang-tulangnya pun habis. Dimakan oleh singa. Tapi ternyata kata Nabi, orang yang sudah mati itu nanti di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur dan siksa kubur. Itu gimana itu? Mekanismenya, kan jasadnya udah habis. Loh, pakai akal coba. Jasadnya dimakan oleh singa. Dan dia mati. Ditanam di kuburan pun nggak bisa. Nggak ada tersisa sama sekali jasadnya. Tapi dia akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Tergantung iman dan amal soleh. Bagaimana caranya? Kan jasad udah habis. Nah kata Nabi, memang ada. Jasad itu akan Allah adakan. Bagaimana mekanismenya? Bagaimana caranya? Oh, jangan tanya saya. Nah, begitu. Sama seperti kita dapatkan di hadis, ada orang yang dibakar jasadnya menjadi abu kan? Ada orang yang takut kepada Allah dengan dosa-dosanya, dia berpesan kepada anaknya, kalau saya mati nanti dibakar. Dibakar, abunya dibuang ke tengah lautan dengan angin yang sangat kencang. Dilakukan oleh anaknya. Ternyata setelah begitu, Allah adakan kembali dia dengan jasadnya di alam kubur dan Allah bertanya, kenapa engkau memberikan wasiat seperti itu kepada anakmu? Suruh dibakar, jadi abu, abunya lemparkan ke lautan ketika suasana angin yang sangat kencang. Abu kan udah habis, jasadnya mana? Udah jadi abu semua, abu pun udah lempar ke lautan. Ternyata Allah hidupkan kembali dia di alam kubur. Nah, dengan logika, jadi abu, kemudian jadi ada lagi jasadnya, Allah pertanyakan lagi dia, gimana itu matchingnya Pak Ustadz? Jangan tanya saya. Saya pun nggak tahu juga. Tapi yang jelas pasti Allah akan hidupkan orang dengan kondisi bagaimanapun kematiannya. Dibakar, dimakan hewan buas, ataupun yang lain ditanam di kuburan, tetap mereka akan hidup kembali. Allah Maha Kuasa,
atas segala sesuatu. Caranya bagaimana? Itu bukan urusan kita. Ya. Kemudian pintu langit terbuka di pertengahan malam. Jika orang-orang yang terhalang doanya itu sudah bertaubat, apakah masih terhalang doanya atau terhalang untuk diijabah ya ketika pintu langit terbuka? Ya, tentunya tidak, jamaah sekalian. Kita bicara semua ini kan masalah-masalah terhalangnya doa, bahkan di sini disebutkan 50 sebab terhalangnya doa, ya, karena orang itu memang belum bertaubat. Belum bertaubat dengan taubat nasuha. Kalau sudah bertobat dengan taubat nasuha, ya tentunya insya Allah besar peluang juga. Berarti dia tidak punya penghalang-penghalang. Dia disingkirkan semuanya. Tapi ya taubat nasuha. Bukan sembarang taubat. Karena banyak juga orang yang merasa sudah bertobat. Saya sudah bertobat kok. Itu kan versi Anda. Versinya Allah. Allah bisa jadi belum menganggap Anda itu sudah bertobat dengan taubat nasuha. Baru taubatnya taubat-taubat yang belum sesuai syariat. Ya, maka taubat itu harus dengan ilmu. Bagaimana caranya supaya taubat kita diterima. Ya. Nah, insya Allah kalau betul-betul diterima oleh Allah, berarti kan dosanya habis. Kalau betul-betul taubat kita diterima oleh Allah, dosanya udah gak ada lagi, nol. Nah, kalau dosanya nol, berarti gak ada penghalang. Nah, insya Allah kapanpun kita berdoa, apalagi ketika pintu langit terbuka, ya besar peluang untuk diijabahnya doa. Kemudian Ustadz, saya dan keluarga diundang adik ipar saya yang non-muslim untuk menghadiri acara lamaran putrinya. Saya khawatir ada acara yang tidak sesuai syariat, misal terbuka aurat, ikhtilat bercampur baur laki-laki dan perempuan, dan hal-hal yang berhubungan dengan syariat mereka. Mohon solusinya Ustadz, apakah saya dan keluarga harus hadir, mengingat kami tidak pernah hadir jika diundang. Kami pun nggak pernah hadir jika diundang. Masalahnya diundang oleh adik ipar saya yang non-muslim untuk menghadiri acara lamaran putrinya. Ya, melamar ya. Dan mereka orang kafir. Ya, mereka orang kafir tapi saudara kandung. Adik ipar ya, adik ipar di sini. Dan diundang untuk lamaran putrinya. Kita lihat saja apakah di situ ada kemaksiatan? Kalau ada kemaksiatan kita bisa menolaknya. Ya. Tapi kalau nggak ada kemaksiatan, boleh-boleh saja kita mendatangi mereka untuk acara-acara mereka yang tidak ada ritual-ritual syariat mereka. Itu maksud saya. Kalau ada kemaksiatan atau ritual-ritual khusus yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mereka, jangan hadir. Kita punya alasan yang kuat. Maaf, saya nggak boleh datang sebagai seorang muslim. Karena di sana ada kemaksiatan. Bagi agama saya itu nggak boleh. Atau di sana ada ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang saya tidak boleh hadir. Ya, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Tidak boleh mencampur adukkan antara akidah dan ibadah. Kita beda. Ya, andai kata memang jelas ya di sana ada kemaksiatan atau ritual ibadah yang akan mereka lakukan. Ya, jangan kita hadir. Bagaimana cara menyikapi anak-anak yang beranjak dewasa yang sudah mengenal lawan jenisnya dan curhat kalau suka dengan teman sekolahnya? Dan bagaimana cara anak menasehatinya? Jangankan anak-anak yang beranjak dewasa yang senang dengan lawan jenis, bapaknya aja masih suka dengan lawan jenis, bahkan pengen nambah. Iya, jangankan anaknya, bapaknya juga pengen nambah. Nambah apa? Nambah lagi sepiring makan. Taib jamaah sekalian, anak-anak yang beranjak dewasa, biasanya SMP ya. Kelas 1 SMP ini kelihatan umumnya. Sudah mulai itu. Karena ada perubahan. Mereka mimpi basah. Baligh, mens, dan haid. Ya, mulailah kecenderungan suka dengan lawan jenisnya. Laki-laki suka dengan wanita, wanita juga suka dengan laki-laki. Umumnya itu. Ya, bisa saja sebelum SMP juga ada, tapi umumnya biasanya adalah SMP karena kelas 1 SMP itu biasanya 12 tahun atau 13 tahun ya. Nah, kondisi kita adalah tentunya kita semakin memantaunya lebih
banyak dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Pergaulan mereka diawasi. Dengan siapa dia berteman, kemana dia mau berjalan, bukan kita mengekang, ya, bukan kita tidak memperbolehkan mereka untuk berjalan kemana-mana, tapi kita harus tahu, mohon maaf, ini kondisi situasi transisi antara anak menuju ke dewasa, tengah-tengahnya remaja. Dan ketika remaja ini umumnya mereka kondisinya labil. SMP itu. Makanya banyak kejahatan, banyak kemungkaran biasanya rata-rata SMP. Dan mulai nakal-nakalnya anak biasanya SMP. Kalau SD masih anteng, Masya Allah ya. Pergaulannya belum terlalu lah. Meskipun ada juga sih SD-SD yang luar biasa di zaman sekarang gara-gara ini. Gara-gara apa? Handphone ya. Sehingga anak SD pun sekarang sudah dahsyat tingkat dosanya. Tapi secara umum biasanya mereka anteng, gampang dinasehati ya. Pergaulan mereka juga belum terlalu bebas banget ya, masih disiplin, masih malu dan lain-lain. Tapi kalau sudah SMP, umumnya kebanyakan ya masa transisi ini berbahaya ketika SMP. Karena gejolak batin mereka. Ya, ketika mereka sudah mimpi basah dan mulailah pergaulan lebih banyak teman-teman yang ternyata banyak mempengaruhi mereka. Dan mereka belum kuat imannya. Meskipun dari kecil sudah kita dekatkan kepada agama. Mereka belum kuat ya pembentengannya. Meskipun mereka sudah diajarkan oleh orang tua. Maka orang tua tidak boleh diam. Sampai mati anak itu tetap dipantau. Bukan hanya SMP, SMA saja. Sampai mati itu kewajiban orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Penjagaan ini bukan hanya ketika SMP. Bukan ketika mereka sebelum menikah. Meskipun mereka sudah menikah, anak kita ini laki-laki dan perempuan sudah menikah, bahkan mereka sudah punya anak, tetap orang tuanya memantau. Mengawasi dan melihat bagaimana perkembangan iman mereka, ilmu mereka, amal mereka. Ya, bagaimana pemahaman agama mereka, bagaimana cara beragama mereka, bagaimana semangat dan kesungguh-sungguhan mereka. Kenapa? Karena meskipun sudah dewasa dan sudah menjadi orang tua, tetap saja mereka anak kita. Dan mereka bisa juga menjadi orang yang bersalah. Kita saja sebagai orang tua sampai hari ini masih berbuat salah. Dan ketika Allah mengatakan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, Allah nggak sebutkan penjagaan ini sampai menikah ya. Setelah menikah urusan suaminya, setelah menikah urusan istrinya. Enggak ada seperti itu. Selama anak itu masih hidup, orang tua masih hidup, maka orang tua tetap harus wajib sampai mati diawasi, dilihat, dipantau ya perkembangan anak tersebut. Rasulullah saja Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah penghuni sorga. Ali bin Abi Thalib penghuni sorga. Rasulullah penghuni sorga yang sudah jelas nih. Tapi Rasulullah sering mendatangi rumah Fatimah untuk melihat perkembangan ibadah mereka. Untuk melihat semangat mereka dalam beramal saleh. Untuk melihat permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam berumah tangga. Padahal anaknya bukan sembarang anak. Fatimah. Dan menantunya bukan sembarang menantu, Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah tahu tugas dari Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka beliau pun selalu untuk berusaha ya, menyisihkan waktu dengan kesibukan yang sangat padat, tapi tetap menyisihkan waktu untuk melihat bagaimana perkembangan keluarga anaknya, ya, anaknya, menantunya dan lain-lain ya. Maka seperti itu. Untuk menyikapi anak-anak yang beranjak dewasa ini, saya anjurkan ya, ibu atau bapak yang bertanya, sering-seringlah untuk melihat perkembangan mereka, siapa temannya. Karena kata Nabi, ar-rajul 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia berteman, teman itu sangat mempengaruhi. Ketika SD, bagus. SMP, kacau balau. Mulailah dia bermain geng-geng motor, ya, mulailah dia membegal. Itu rata-rata SMP dan SMA. Mulailah mereka coba-coba narkoba, minuman keras, bahkan mereka berzina. Rata-rata itu umumnya SMP dan SMA.
Masa-masa transisi ini, galau mereka. Masa-masa yang perlu didekatkan mereka kepada agama. Kalau nggak dikuatkan, lepas, bablas, liar, buas nanti. Liar, buas. Tidak mau dekat sama agama. Kebablasan, orang tua yang berdosa. Betul-betul kita jaga, kita pantau bagaimana perkembangan dia. Ajak mereka taklim. Didoakan terus agar Allah berikan hidayah. Ya, dan dekatkan mereka kepada agama. Bahwa kalau perlu nih, kalau ada kemampuan ya, bawa mereka umroh, bawa mereka haji. Dekatkan terus bagaimana caranya. Bawa mereka ziarah kubur. Cara-cara untuk melembutkan hati yang keras. Ya, karena godaan setan pada waktu itu sangat mudah untuk mempengaruhi mereka. Karena pembentengan mereka sangat rapuh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada keluarga yang suami dan istrinya punya masalah. Tidak ada komunikasi selama 2 bulan ini. Suami istri nggak ngomong ya, nggak bicara selama 2 bulan. Karena tidak ada komunikasi, sang istri tidak tahu apakah sudah diikutkan korban sama suaminya atau belum. Dan sudah coba bertanya tetapi tidak ada respon. Apakah yang sebaiknya dilakukan istri? Apa harus beli kambing sendiri untuk berkorban? Tanya sama suaminya, kamu berkorban nggak? Dan yang berkorban itu suami, bukan istri. Artinya kalau suami sudah berkorban, ya, maka keluarga, istri dan anak tidak berkorban lagi. Karena disebutkan di hadis dari Atha bin Yasar, dia bertanya kepada sahabat yang pertama, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Bagaimanakah cara berkorban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, cara berkorban di zaman Rasul adalah seorang suami ya, dia menyembelih hewan korban atas nama dirinya dan keluarganya. Kemudian dia makan bagiannya, kemudian sisanya dia hadiahkan, dia bagikan kepada orang lain. Nah seperti itu. Di zaman Rasul, suami yang membeli hewan korban, dia juga menyembelihnya. Ya di zaman kita, kalau memang kita bisa menyembelih, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak bisa menyembelih, jangan coba-coba. Kita mau coba menyembelih, di samping kita ada istri, salah menyembelih. Ternyata yang disembelih istrinya. Masya Allah. Barakallahu. Ya, hati-hati. Jangan coba-coba kalau kita nggak terbiasa menyembelih hewan. Jadi begitu, di zaman Rasul, suami yang berkorban atas nama dirinya dan keluarganya. Tidak pernah istri-istri Nabi itu berkorban. Tidak pernah istri-istri para sahabat berkorban. Karena dia sudah terwakili oleh suami. Rasulullah SAW, beliau berkorban pernah 2 ekor kambing atas nama dirinya dan 9 istrinya. Beliau juga pernah berkorban 1 ekor sapi atas nama dirinya dan 9 istrinya. Beliau juga pernah ketika haji ya menyembelih 100 ekor unta. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau sudah terwakili oleh suami, maka istri tidak usah lagi untuk berkorban. Tanya sama suami, kamu berkorban enggak? Dan kalau dia tidak mau berkorban, barangkali enggak punya duit, istri membantu suaminya, kasih duit ke suami. Atau anak kasih duit ke bapaknya. Ya, untuk dia bisa membeli hewan korban. Dan suamilah yang berniat nanti atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Jadi jangan diam-diaman. Lama ini 2 bulan. Enggak ada komunikasi. Nggak boleh kan? Berapa lama maksimal? 3 hari. 3 hari boleh suami dan istri nggak ngomong. Ada masalah rupanya. Karena istri barangkali menggugat minta bulanan 100 juta. Ya, minta bulanan 100 juta. Suami nggak bisa, akhirnya nggak teguran. Masya Allah. Terlalu besar kan 100 juta ya. Ibu-ibu, berapa ibu dikasih ibu per bulannya sama suami? Jangan minta 100 juta ya Bu ya. Cukuplah ya 80 juta. Gede juga. Ya, 3 hari yang boleh. Lebih dari 3 hari dosa Anda. Gak ngomong, gak boleh. Harus ada pembicaraan. Ini sudah 2 bulan sama-sama tobat ini. Sama-sama tobat karena sama-sama berdosa ya. Ya, sedangkan korban sudah sebentar lagi nih. Tanggal 10 Zulhijjah kita berkorban.
Harus segera tahu ini, ada pembicaraan ya. Jangan sampai salah dalam berkorban nanti. Jam 11 ya. Apakah diambilnya hak waris hutang suatu kezoliman? Apa maksudnya? Apakah diambilnya hak waris hutang suatu kezoliman? Ya tidaklah. Itu hak kita. Kita mendapatkan warisan dari orang tua kita. Kita ambil hak kita. Itu hak kita, boleh kita terima. Justru yang menahan-nahan, menghalang-halangi untuk kita mendapatkan hak waris kita, dialah yang zalim. Itu terjadi di masyarakat. Tidak mau dikeluarkan harta itu oleh kakak yang paling nomor satu barangkali, atau yang lainnya. Sedangkan adik-adiknya sangat butuh ya untuk berobat, untuk haji, umroh, untuk apa misalnya. Tapi dihalang-halangi oleh kakak tertua misalnya. Ini suatu kezoliman. Bagaimana baiknya bila harta yang diambil oleh tetangga yang ikut bekerja dengan kami? Harta yang diambil oleh tetangga yang ikut bekerja dengan kami dan kami berikan amanah, kami tagih namun tidak dibayar. Dan marah dengan kami, apa yang harus kami lakukan dengan tetangga kami tersebut? Harta diambil oleh tetangga yang bekerja dengan kami. Harta itu berupa apa? Pencurian atau hutang atau yang lain, yang jelas bukan harta dia kan, harta tetangga, kembalikan. Ini kezoliman juga, kalau didoain bahaya loh. Masalah-masalah kecil sebetulnya, tapi kalau dia berdoa kepada Allah, kebinasaan, kehancuran bisa berlipat-lipat lebih besar dibandingkan apa yang dia peroleh. Harta diambil dan itu bukan harta dia. Tetangga mengambil harta kita. Dia bekerja di tempat kita. Barangkali dia ngambil, ada mungkin pulpen kita, handphone kita atau apa. Tetangga bekerja sama kita, kita udah bantu dia. Ternyata dia mengambil barang-barang di rumah kita misalnya. Nah ini kezoliman. Harus diambil, ditagih. Dan ketahuan ya, bukan nuduh. Ada buktinya, saksinya, bahkan dia mengaku ada CCTV-nya. Ya sudah, berarti dia harus mengembalikan barang tersebut. Karena bentuk bertobat kepada Allah itu salah satunya adalah minta maaf kepada orang yang kita sakiti dan mengembalikan barang orang lain yang kita ambil. Itu bentuk tobat. Terakhir, Ustadz, saya ingin menanyakan bagaimana jika mencari uang dengan membuat konten YouTube. Mencari uang dengan membuat konten YouTube. Apakah di konten YouTube tersebut ada pelanggaran syariat atau tidak? Kalau tidak ada, dan itu untuk kemaslahatan dirinya dan umat, Masya Allah halal. Boleh dia miliki hasil dari YouTube tersebut. Tapi apa bisa? Setahu saya sulit. Karena membuat konten di YouTube itu biasanya ada aturan-aturan dari YouTube-nya. Ada musiknya, ya, ada perempuan-perempuan yang terbuka auratnya. Dan kalau mereka semakin banyak, ini setahu saya ya, semakin banyak yang menyukai, biasanya ada iklan-iklannya. Iklan ini, iklan itu, ya macam-macam yang tidak sesuai syariat. Bisa enggak ini? Ya kalau enggak bisa jangan. Ya. Kadang-kadang kita lihat kaum muslimin ini membuat konten YouTube tidak memperhatikan rambu-rambu syariat. Yang penting laku, banyak yang subscribe, banyak yang like, banyak yang suka. Itu patokannya itu supaya dapat fulus, bil fulus kulli syai'in tembus. Kalau sudah menghalalkan berbagai macam cara, ya sudah dosa dia. Dan dosa dia bukan 1-2 orang, ribuan, bahkan bisa jadi jutaan yang melihat konten YouTube yang dia buat, dan itu maksiat. Dan bisa jadi amal jariah, dosa jariah. Dia sudah mati, konten itu masih ada dilihat orang, masih ada ditonton orang. Itu jadi dosa jariah, dia sudah mati masih terus mengalir dosanya di alam kuburnya. Ya. Jadi setahu saya susah untuk buat konten yang betul-betul islami. Karena terkadang awalnya mungkin islami, betul-betul sesuai syariat, tapi kemudian ke depannya ada peraturan dari YouTube-nya sendiri. Ya, disisihkan mungkin iklan ini, dan macam-macam. Dan ini tentunya sangat sangat susah bagi seorang muslim ya, karena memang yang punya bukan kita, tapi orang kafir. Ya.
Baik, maka dihindarkan saja, kita cari peluang-peluang untuk mencari rezeki dari sisi yang lain. Tapi kalau selama memang tidak ada andai kata, tidak ada penyelesaian secara syariat, maka tidak masalah, ya halal karena kita melakukan sesuatu yang tidak berdosa. Wallahu taala a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.